Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan setiap keadaan. Pun dalam kondisi saat ini di mana Allah sedang menguji kita semua dengan wabah COVID-19, sehingga mungkin Ramadan kali ini sedikit berbeda dengan Ramadan kita sebelumnya. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah. Tapi insya Allah kita harus yakin bahwa walaupun kita banyak menghabiskan waktu di rumah, walaupun misalnya kita tidak bisa tarawih di masjid, insya Allah keutamaan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan akan kita dapatkan. Asal ketika kita di rumah, kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Ibadah-ibadah kita tetap lakukan. Salat tarawih misalnya, kalau memang sudah harus di rumah berjamaah dengan keluarga. Insya Allah kebaikan dan keberkahan Ramadan akan kita dapatkan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu hanya ingin sedikit saja berbagi mengenai tips supaya kita tidak mudah berkeluh kesah dalam kehidupan ini. Karena kita harus yakin bahwa dalam hidup ini kita akan selalu bertemu dengan yang namanya masalah. Karena manusia hidup tidak akan pernah luput dari masalah. Jadi ketika kita berpikir, aku mah gak mau punya masalah, artinya tidak mau hidup ya. Karena yang namanya manusia hidup pasti akan memiliki masalah. Anak-anakku, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan, kelaparan, dan kekurangan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Jadi artinya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah sudah menyatakan bahwa manusia itu pasti akan diberikan ujian. Bentuk ujian itu bisa berupa rasa takut, kehilangan orang yang kita cintai, sakit, kekurangan harta. Seperti saat ini kita diuji dengan wabah COVID-19 ini, itu akan berdampak terhadap perekonomian, keluarga kita mungkin bisa jadi ada yang terdampak, diuji dengan sakit, rasa cemas, gelisah. Nah, itu sudah dipastikan bahwa kita manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak berkeluh kesah dalam menghadapi permasalahan tersebut? Ya, karena masalah itu mah pasti ada gitu. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi permasalahan itu? Karena dengan berkeluh kesah tidak akan dapat menyelesaikan masalah, malah akan memperumit permasalahan. Kenapa sih kita tidak boleh berkeluh kesah? Ya, karena dengan berkeluh kesah itu akan menunjukkan pertama bahwa seseorang itu tidak ridho dengan ketentuan, dengan takdir yang Allah berikan kepadanya, dengan episode hidup yang harus dia jalani. Ya, kita tidak mau kan yang tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita ridho dengan ketentuan Allah, maka kita hatinya akan dilapangkan dan Allah akan berikan kemudahan-kemudahan pada kita dalam menghadapi permasalahan kita. Kemudian, ketika kita berkeluh kesah, akan menunjukkan wajah yang tidak enak dipandang. Ya, jadi artinya ketika orang yang berkeluh kesah itu tidak akan memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Orang-orang tidak akan nyaman melihat dia. Jadi keluh kesah itu selain membuat tidak nyaman diri sendiri pun membuat orang lain tidak nyaman begitu. Kalian mungkin pernah punya pengalaman bersama-sama dengan orang yang selalu berkeluh kesah, nyaman tidak bersamaan dengan orang yang seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, keluh kesah itu akan membuat daya tahan tubuh kita menurun. Kondisi fisik kita menurun. Ya, keluh kesah akan membuat imunitas kita menurun. Karena apa? Keluh kesah itu merupakan energi negatif, ya. Sehingga
membuat tubuh kita itu tidak nyaman, tidak fit gitu. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita berpikiran-pikiran negatif, maka itulah yang akan terjadi pada diri kita. Ya, oleh karena itu bangun terus dalam pikiran kita itu hal-hal yang positif gitu, agar yang terjadi pada kita itu apa. Nah, yang keempat, orang yang berkeluh kesah itu akan menurunkan ijahnya atau harga dirinya. Ya, mungkin coba kalau kita melihat seseorang gitu ya, selalu berkeluh kesah dari misalnya dari pagi-pagi mau mandi dingin, di misalnya sedang makan ini tuh kok keasinan tidak enak, di perjalanan kenapa macet atau bagaimana. Bagaimana kita melihat orang tersebut? Pasti kita berpikir kita akan kurang simpati terhadap orang yang selalu berkeluh kesah. Ya, akan menurunkan harga diri orang itu gitu. Makanya jangan terlalu banyak sering-sering berkeluh kesah, karena orang-orang yang ada di sekitar kita pun tidak akan simpati terhadap kita dan akan menurunkan harga diri kita. Nah anak-anakku, kita tidak mau kan menjadi pribadi yang selalu berkeluh kesah dengan kondisi yang kita hadapi. Oleh karena itu, berikut ada 4 tips bagaimana supaya kita tidak mudah berkeluh kesah. Tips yang pertama yaitu dengan bersabar. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah yang tadi disampaikan ayat 155, di ayat terakhirnya Allah menyampaikan bahwa dan berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Karena ketika kita bersabar, maka Allah akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita dalam menghadapinya. Allah akan berikan hati yang lapang dada untuk bisa menerima permasalahan itu. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa bersabar ya dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tips yang kedua yaitu dengan senantiasa bersyukur. Rasa syukur itu akan menekan keluh kesah. Karena biasanya orang yang berkeluh kesah itu orang yang banyak inginnya gitu, dan dia lupa dengan apa yang dia miliki. Ya, dia lupa bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan, begitu banyak yang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi dia mencari-cari yang belum dia miliki, sehingga banyak berkeluh kesah. Nah, bagaimana sih supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur? Kita harus melihat ke bawah dalam urusan materi, ya. Jadi ketika kita misalnya ingin motor nih buat pergi sekolah, ketika kita belum mampu untuk bisa membeli motor, kita harus bersyukur. Karena coba lihat, ada orang yang Allah uji dengan tidak punya kaki, sehingga untuk berjalan pun dia membutuhkan bantuan dari orang lain, membutuhkan alat bantu gitu. Kita bersyukur Allah karuniakan kaki yang sempurna sehingga kita akan mudah berjalan kemanapun, ya. Kemudian tips yang ketiga yaitu tingkatkan ketakwaan kita. Bagaimana untuk meningkatkan ketakwaan? Yaitu dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita, dengan memperbaiki kualitas sholat kita, dengan berpuasa, dengan membaca Al-Quran, kemudian bersedekah. Itu akan meningkatkan ketakwaan kita. Dan terutama di bulan Ramadan ini ya, ibadah puasa itu biasanya akan meningkatkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita berpuasa, biasanya kita akan lebih mudah lagi untuk misalnya ngaji lebih banyak lagi, tilawahnya lebih banyak lagi, kemudian sholatnya lebih khusyuk lagi, lebih mudah untuk berinfak gitu. Jadi ibadah puasa itu akan menaikkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, sekarang di bulan Ramadan, ayo tingkatkan lagi ibadah-ibadahnya. Yang keempat yaitu tips yang keempat yang terakhir, bahwa tanamkan dalam pikiran kita, dalam diri kita, bahwa keluh kesah itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Bahkan dengan berkeluh kesah itu justru akan menambah, memperumit, memperkeruh masalah yang kita hadapi. Ketika kita yakin dengan berkeluh kesah itu tidak akan menyelesaikan masalah, ya artinya kita akan menahan diri kita untuk tidak mudah mengeluhkan apapun yang kita hadapi. Gitu. Mungkin itu saja anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.